Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaran Sidik dari kelompok 8 Statistika ingin menjelaskan tentang analisa data berkala dengan metode semi-average. Analisis data berkala. Analisis data berkala merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui gerak perubahan atau perkembangan nilai suatu variabel sebagai akibat dari perubahan waktu. Misalkan, dalam analisis ekonomi dan lingkungan bisnis, biasanya analisis data berkala digunakan untuk meramal atau forecasting nilai suatu variabel pada masa lalu dan masa yang akan datang, berdasarkan pada kecenderungan dari perubahan nilai variabel tersebut. Komponen data berkala. Tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah, kenaikan, dan penurunan secara keseluruhan, dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Variasi yang tidak tetap atau irregular, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Ciri tren sekunder. Tren T atau tren sekuler ialah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju satu arah. Arah menaik atau menurun umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren sekuler dapat disajikan dalam bentuk persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear, gambar atau grafik yang dikenal dengan garis kurva, tren baik garis lurus maupun garis melengkung. Tren digunakan dalam metode peramalan forecasting, metode yang biasanya dipakai antara lain metode semi-average dan metode least square. Kenalkan, nama saya Dian Puspitaningrum dari kelas 12 3B13. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang bernama Muhammad Zaran Sidik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode semi-average. Apa sih itu metode semi-average dan digunakan untuk apa? Metode tren semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Dan di sini ada langkah menggunakan metode semi-average. Berikut langkah-langkah dalam mengaplikasikan metode tren semi-average untuk peramalan. 1. Kelompokkan data menjadi 2 kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. 2. Hitung semi total tiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. 3. Carilah rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata atau yang disebut semi-average. Yang terakhir, untuk menentukan nilai tren linier untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X. Dan di sini ada contoh bahan penelitian. Contoh data penelitian yang kelompok kami ambil yaitu data penangkapan ikan yang ada di bps.go.id. Datanya seperti berikut. Pada tahun 1999, perikanan ditangkap sebanyak 4.010 ikan. Dan pada tahun 2000, perikanan ditangkap sebanyak 4.126 ikan. Dan 2001, perikanan ditangkap sebanyak 4.277 dan pada tahun 2002 perikanan ditangkap sebanyak 4.378 dan pada tahun 2003 perikanan ditangkap sebanyak 4.692. Tahun 2004 perikanan ditangkap sebanyak 4.651
dan pada tahun 2005 perikanan ditangkap sebanyak 4.705, dan pada tahun 2006 perikanan ditangkap sebanyak 4.806, 2007 perikanan ditangkap sebanyak 5.044, dan yang terakhir pada 2008 perikanan ditangkap sebanyak 5.196. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulidio Rifki. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah teman saya lanjutkan. Pembahasan. A. Pertama dibagi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk data yang tadi harus dibagi dua kelompok. Karena ini ada 10, jadi kita bagi 5-5. B. Tentukan dasar. Data tengah masing-masing kelompok, yakni 2001 dan 2006. Jadi misal data kelompok 1 adalah 2001 dan data kelompok 2 adalah 2006. C. Menghitung semi total. Cara menghitung semi total adalah karena ini ada 5 kelompok, jadi 1999 dan sampai 5 tahun berikutnya. Lalu untuk kelompok 2 sisanya. Jadi hasilnya adalah dari sini ke sini ditambah, untuk kelompok 2 dari sini sampai sini ditambah, dan hasilnya ini. Menghitung semi average. Semi average cara menghitungnya adalah hasil semi total tadi, ini semi total, lalu dibagi total kelompok. Karena di sini ada 10 dan dibagi 2 kelompok, jadi satu kelompoknya ada 5. Makanya semi total adalah semi average dibagi total kelompok. Hasilnya ini 4.296,6 dan 4.880,4. Menentukan XA, nilai X kelompok 1 dengan nilai 0 di tahun dasar. Untuk XA nilai kelompok 1 adalah 2001. Menentukan XB nilai X kelompok 2 dengan nilai 0 di tahun dasar. Untuk nilai 0 kelompok 2 adalah 2006. G. Dari formula. Rumusnya adalah Y sama dengan A tambah B dikali X. Maaf, tadi ada yang salah. Jadi perubahannya adalah menentukan nilai A sama dengan 4.296,6 atau 4.880,4. Untuk nilai A bisa dipilih antara semi average kelompok 1 dan kelompok 2. Menentukan nilai A itu A sama dengan hasil semi average. Menggunakan hasil semi average. Menentukan nilai B. Nilai B itu adalah 4.884. Nilai semi average-nya kelompok 2 dikurang nilai semi average-nya kelompok 1, lalu dibagi 5. 5-nya itu dari total kelompok, total anggota per kelompok, dan hasilnya adalah 1106,76. Dan ini hasil pembahasan yang sebelumnya yang sudah tadi saya bahas seperti ini. Jadi nilai 0-nya 2001 untuk kelompok 1, nilai 0 di 2006 adalah kelompok 2, semi totalnya, semi average-nya, dan untuk tren awal tahun adalah semi average ditambah nilai B tadi. Oke, selanjutnya peramalan. Dari hasil metode penelitian tersebut, maka dapat dilakukan peramalan untuk jumlah pendapatan pada tahun berikutnya. Jika kita mencoba misalkan meramal pendapatan untuk tahun berikutnya yaitu 2009, maka di sini ada dua cara, harus digunakan dua-duanya. Untuk tahun dasar 2001 Y 2009 sama dengan 4.296,6 menggunakan menggunakan semi average kelompok 1 ditambah 116,76 dikali 8. Kenapa 8? Karena
Selanjutnya, karena ini lihat XA-nya. 2008 kan 7. Maka otomatis 2009 adalah 8. Maka dikali 8. Dan hasilnya adalah 5230,68 untuk tahun dasar 2006. B. Y 2009 sama dengan 4880,4. Lihat semi average kelompok 2-nya ditambah 116,76. Nilai B-nya dikali 3. 3 itu dari ini. Lihat XB-nya. Karena 2008 adalah 2, XB-nya 2019 maka 3 dikali 3. Yaitu hasilnya 5230,68. Sama jadinya. Selanjutnya, ini hasil penelitian yang didapat dari penangkapan ikan. Dari 1999 ke 2009. Menggunakan aplikasi Excel, Moving Average. Cara menghitung dengan Moving Average menggunakan Excel adalah: A. Masukkan data berkala BPS. B. Pilih data pada menu utama. C. Pilih data analisis. D. Ketika kotak analisis tools muncul, pilih Moving Average. E. Pada kotak input range, sorot pada range B2 sampai B11. Pada kotak interval, ketik 3 jika ada 3 periode. Pada kotak output range, ketik C2. Beri tanda cek pada chart output. Kemudian OK. Lalu selanjutnya, ini adalah hasil moving average. Bisa dilihat datanya, rata-rata bergerak 3 tahunan. Lalu ada diagramnya. Selanjutnya menggunakan aplikasi Excel (forecasting). Yang pertama, langkah-langkah pembuatan pendapatan pada Excel. Yang A. Masukkan data berkala. Yang B. Arahkan kursor ke sel B12. C. Pilih formula pada menu utama. D. Klik F8. Lalu search forecast, lalu pilih Go atau tekan tombol Enter. Lalu pilih forecast, kemudian klik OK. Ketika kotak dialog muncul, pada kotak X ketik 11. Pada kotak noun _y kutip S sorot pada rank B2 B11. Pada kotak noun _x kutip S sorot pada rank A2 A11, kemudian klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Hasil forecast. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, mode trend semi average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Yang kedua, dari contoh data penelitian tersebut di atas diperoleh: A. Terjadinya volume naik turun pada pendapatan atau tidak tetap. B. Melalui metode semi average, maka pendapatan untuk tahun berikutnya dapat diprediksi atau diramalkan.